Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Mareta Purira Hastin, dosen Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pertemuan ke-1. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian ilmu komunikasi. Yuk kita bahas. Pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih komunikasi tersebut atau definisi dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi bisa diambil dari bahasa Latin atau bahasa Inggris yang berarti komunis atau komuniko atau communication. Atau sama aja bisa dikatakan artinya milik bersama. Dengan demikian, kata komunikasi menurut Kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Lalu, selain dari Kamus Bahasa, ada juga definisi dari para ahli. Salah satunya menurut dari Karl Hofland, komunikasi adalah suatu proses untuk melalui seseorang atau biasa disampaikan komunikator menyampaikan stimulus, biasanya stimulusnya berupa bahasa atau kata-kata dengan tujuan dapat mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hofland memberikan penekanan bahwa tujuan komunikasi adalah untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang. Sedangkan teori menurut Barolson dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Definisi menurut Barolson dan Steiner ini menekankan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian, yaitu menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan emosi, menyampaikan keahlian, dan lain-lain yang seperti disebutkan di atas tadi. Yang terakhir, salah satunya adalah definisi komunikasi dari ahli yaitu Harold Laswell. Komunikasi yang pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menyampaikan pesan dari siapa, mengatakan apa, dengan salurannya apa, kepada siapa, dan akibatnya apa, lalu hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi definisi Laswell merupakan komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan. Karena si Harold Laswell ini ingin mengetahui apa sih akibatnya dan hasilnya seperti apa, seperti itu. Berdasarkan dari definisi Laswell tadi, dapat dilihat ada 5 unsur komunikasi yang saling bergantungan atau saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang pertama adanya sumber, ya sumber pengirim atau biasa kita disebut adalah komunikator. Yang kedua ada pesannya, ada pesan yang ingin disampaikan. Apa sih yang mau disampaikan kepada penerima pesan atau komunikan? Yang ketiga, adanya saluran atau media. Nah, si komunikator ini memilih menggunakan media apa atau sarana penyampaiannya apa. Yang keempat, adanya penerima atau biasa kita disebut komunikan atau halayak. Yang terakhir, adanya efek atau feedback. Ya, efeknya seperti apa sih, feedbacknya seperti apa sih, sehingga si komunikator bisa menilai apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau tidak oleh komunikan. Berdasarkan definisi-definisi tentang komunikasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Kenapa dikatakan suatu proses? Karena adanya proses penyampaian, adanya unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain yang berkaitan sehingga membentuk suatu proses. Tadi ya adanya komunikator, adanya pesan, adanya media,
adanya komunikan dan adanya efek. Nah, sehingga itu saling berkaitan satu dengan lainnya sampai akhirnya adanya dampak atau perubahan dari si komunikan. Yang kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Ya, jadi tidak hanya sekedar papasan atau bertemu, tapi komunikasi itu memiliki tujuan. Apa sih yang ingin dibicarakan? Apa sih yang ingin disampaikan pesannya atau informasinya? Nah, sehingga pesannya itu biasanya difikirkan dulu dan difikirkan dulu siapa komunikannya. Oleh sebab itu dibilang komunikasi disengaja dan memiliki tujuan. Yang ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama. Ya, jadi kalau tidak ada kerjasama dari para pelaku komunikasi ini, maka akan adanya miskomunikasi atau komunikasinya tidak akan berjalan dengan efektif, seperti itu. Yang keempat, adanya komunikasi bersifat simbolis. Ya, kenapa dikatakan simbolis? Tadi kita menggunakan bahasa, kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan sebuah simbolis. Jadi komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Kenapa dikatakan transaksional? Karena ada pertukaran transaksi antara komunikator dan komunikan. Yang keenam, adanya komunikasi membatas ruang dan waktu. Nah, membahas ruang dan waktu yang dimaksud adalah tidak adanya batasan kapan sebuah informasi disampaikan. Jadi walaupun informasi sudah lama, bisa diceritakan kembali, bisa disampaikan kembali, seperti itu. Nah, ada 3 konsep komunikasi menurut John R. Weinberg dan William W. Wilnot. Ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Dikatakan satu arah adalah hanya menyampaikan informasi saja, menyampaikan sebuah pesan saja kepada komunikan. Kedua, komunikasi sebagai interaksi, yaitu saling mempengaruhi. Jadi adanya tanya jawab, adanya tukar pendapat, adanya interaktif antara komunikator dan komunikan. Ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Tadi karena adanya pertukaran, ada yang diberikan dan diterima informasinya, maka dapat dikatakan komunikasi sebagai transaksi. Nah, perkembangan ilmu komunikasi itu awalnya menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986, sejarah perkembangan komunikasi itu ada 4 era. Yang pertama ada era komunikasi tulisan, lalu naik ke era komunikasi cetakan yang kurang lebih itu kalau cetak itu tahun 1650 ya. Terus ada era telekomunikasi yang mungkin sudah adanya ditemukan telepon, pager dan sebagainya. Yang terakhir ada era komunikasi interaktif. Ya, era komunikasi interaktif ini adalah sudah adanya media yang dapat memfasilitasi antara komunikan dan komunikator untuk bertukar pendapat gitu. Jadi salah satunya media seperti internet ya, televisi. Nah, itu membuat orang adanya transaksi pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan, seperti itu. Kurang lebihnya tentang pengertian komunikasi sudah saya jelaskan di atas, dan ada beberapa teori yang sudah saya jabarkan juga menurut para ahli. Ada 3 yang para ahli yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan referensi yang saya gunakan, silahkan lihat dari buku ilmu komunikasinya Ruswandi tahun 2009 dan ilmu komunikasinya Prof. Dedi Mulyana tahun 2009. Silahkan teman-teman bisa baca juga dari situ sebagai referensi tambahan dari mata kuliah saya.
Demikian yang saya sampaikan untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pertemuan pertama. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.